Halo rekan-rekan akademia, saya Usep Suhud kembali hadir untuk membahas beberapa hal mengenai persiapan perhitungan Amos. Ya, video kali ini saya akan membahas mengenai apa yang disebut dengan faktor analisis. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi faktor analisis itu memiliki ada dua macam. Yang pertama adalah exploratory factor analysis. Ya, ini biasanya menggunakan atau biasa disingkat dengan EVA, ya. Dan ini biasanya kita menghitung menggunakan SPSS. Yang kedua adalah confirmatory factor analysis, biasa disingkat dengan CFA, dan ini nanti kita akan hitung menggunakan Amos. Oke. Nah, di EVA ini sendiri ada dua macam ya. Yang pertama adalah perhitungan EVA per variabel. Dalam video kali ini saya akan membahas yang EVA per variabel. Yang keduanya lagi adalah seluruh variabel. Akan saya bahas pada video berikutnya. Oke? Sekarang ini artinya saya akan menyiapkan satu video mengenai per variabel, EVA per variabel. Kemudian video kedua adalah perhitungan seluruh variabel, dan yang ketiga adalah confirmatory faktor analisis menggunakan Amos. Ini pun nanti akan terdiri dari beberapa video supaya lebih detail. Oke, saya akan mulai dengan faktor analisis atau exploratory faktor analisis per variabel. Nah, data SPSS sudah siap di sini. Saya memiliki 400 responden yang mengisi kuesioner ini. Sebetulnya ini adalah data dari mahasiswa saya. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengklik analyze, kemudian dimension reduction, kemudian factor. Nah, di sini saya akan jelaskan apa sih yang disebut dengan exploratory factor analysis. Jadi namanya exploratory yaitu mengeksplor apakah si variabel ini memiliki dimensi. Jika dia memiliki dimensi, berapa dimensinya? Ya, dimensi atau kata lainnya adalah vektor. Jadi saya ulangi, faktor analisis itu salah satu fungsinya adalah untuk mengeksplor apakah variabel yang akan kita hitung, yang akan kita gunakan memiliki dimensi. Jika memiliki dimensi, berapa dimensi yang dia miliki? Saya klik vektor di sini. Anda akan menemukan satu kotak dialog. Lalu saya akan mulai dengan di sini. Variabel pertama, purchase intention. Purchase intention itu memiliki dari penelitian ini memiliki 8 indikator ya. Saya blok, kemudian saya pindahkan ke kanan. Ya. Di sini ada 5 button yang bisa kita pelajari. Tapi saya akan mulai dari yang paling bawah. Saya klik option. Ketika klik option, saya menemukan satu kotak dialog lagi yang terdiri dari dua grup. Pertama mengenai missing value, abaikan saja. Kemudian coefficient display format, saya klik sorted by size. Anda akan tahu manfaatnya apa itu sorted by size.
Nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua adalah suppress small coefficient. Saya klik. Di sini ada absolute value below. Tertulis titik 10. Maksudnya adalah 0, 10. Maksudnya adalah nilai-nilai nanti, nilai-nilai faktor loading. Nah, ini ada istilah baru namanya factor loading. Saya akan tunjukkan nanti. Supaya nilai-nilai itu, nilai-nilai nanti akan keluar, itu tidak akan kurang dari titik 10. Dalam hal ini, saya biasa menggunakan titik 4. Artinya, nilai-nilai kecil di bawah titik 4, di bawah 0,4, supaya tidak muncul. Lalu saya klik continue. Skor saya abaikan, saya akan klik rotation. Nah, rotation di sini, ini ada beberapa pilihan ya. Ada untuk metodenya, ada Varimax, Direct Oblimin, Quartimax, Equamax, dan Promax. Nah, setiap peneliti ternyata memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang sukanya menggunakan Varimax, ada yang menggunakan Direct Oblimins, dan yang lain-lainnya. Untuk video ini, saya akan menggunakan Direct Oblimin. Display loading plots, biarin saja apa adanya. Rotation solution di sini. Kemudian ada maximum iteration for convergence. Saya ganti 25 menjadi 40. Sorry. Saya ganti 40. Continue. Kemudian extraction saya abaikan. Kemudian deskriptif. Deskriptif ini ada berbagai macam pilihan. Saya hanya mengklik KMO saja, kemudian continue. Ya. Kenapa extraction saya abaikan? Karena secara otomatis extraction itu biasanya memunculkan principal components. Meskipun ya banyak peneliti memilih metode-metode yang lain seperti alpha factoring, maximum likelihood, principal axis factoring, dan macam-macam ya. Tapi untuk video kali ini saya hanya memilih principal components. Oke. Nah, ini udah siap semuanya. Dan untuk sementara apa yang tadi sudah saya klik akan terekam di sini. Kemudian saya klik OK. Ketika saya klik OK, saya di sini saya mendapatkan output ya. Dan di output ini ada dua kolom. Kolom pertama di sini saya sebut saja ini daftar isi. Ini KMO yang tadi saya cek, yang tadi saya klik. KMO ini kependekan dari Kaiser Meyer Olkin. Tujuannya, maksudnya adalah untuk melihat ini sampling adequacy. Maksudnya adalah kelayakan jumlah dari atau kecukupan jumlah dari responden. Di sini dibilang hasilnya adalah 0,934 yang berarti sangat baik. Kemudian saya mengabaikan semuanya kecuali komponen matrix. Komponen matrix ini mengomunikasikan kepada saya bahwa variabel purchase intention memiliki satu komponen, yang artinya dia hanya memiliki satu faktor. Yang artinya lagi bahwa purchase intention ini tidak memiliki dimensi. Ingat ya, jika komponen metrik cuma satu, artinya variabel tersebut tidak memiliki dimensi. Saya klik kanan, saya copy, lalu saya pindahkan ke words. Apa tadi nama variabelnya? Purchase intention. Saya pindahkan ke sini, ini hasilnya. Oke ya. Kemudian saya kembali ke sini, kembali ke hasil yang tadi ya. Sekarang, ini saya perbesar saja. Kemudian saya klik, kita akan menghitung ke variabel kedua, analyze, dimension reduction, factor. Oke.
saya akan kembalikan indikator-indikator yang tadi digunakan untuk mengukur purchase intention. Saya masukkan brand image. Saya pindahkan ke kanan. Saya kembalikan dulu karena ini melewati. Jadi brand image itu memiliki BI 13 indikator. Saya klik ke kanan, saya pindahkan. Lalu, nah ini rekan-rekan akademia yang 5 ini saya abaikan. Kenapa? Karena selama komputer saya atau selama laptop saya belum mati, ini akan tetap terekam. Ya, instruksi-instruksi tadi akan tetap terekam. Saya klik OK. Lalu saya KMO-nya lihat masih tinggi, masih baik, masih sangat baik. Komponen matriksnya kembali brand image ini memiliki hanya satu komponen, artinya dia tidak memiliki dimensi. Saya copy, saya pindahkan ke ini brand image ya. Saya pindahkan ke Words. Saya rekam, saya simpan. Kemudian kembali lagi brand image, saya pindah. Sekarang saya coba ukur PQ. PQ itu adalah product quality. Ya, saya pindahkan ke kanan. Ini saya abaikan karena instruksi masih tersimpan. Lalu saya klik OK. Kembali saya klik KMO. Nilainya masih sangat tinggi, 0,9. Kemudian komponen matrix pun hanya memiliki satu komponen untuk product quality. Saya pindahkan ke Words. So, rekan-rekan akademia, Anda jangan pusing dengan hasil dari SPSS ini. Mengapa begini? Seringkali kita, para peneliti, saya dosen misalkan, atau Anda mahasiswa, Anda sudah menyusun teori bahwa misalkan satu variabel terdiri dari beberapa dimensi, ya. Menurut teori A, menurut teori B, menurut artikel jurnal si A, menurut artikel jurnal si B, bahwa product quality atau variabel-variabel lainnya memiliki beberapa dimensi. Namun hasilnya ternyata tanpa dimensi. Ya, mau bilang apa? Bahwa inilah hasil dari penelitian Anda. Oke, Anda tetap harus confident dengan hasil penelitian Anda. Berikutnya, saya akan menguji exploratory factor analysis untuk advertising. Ya, advertising yang add ini saya blok, kemudian saya pindahkan ke kanan, lalu saya klik OK. Saya lihat KMO 0,795. Ya, ini baik, namun tidak lebih baik dari yang variabel-variabel yang lainnya yang tadi mendapatkan nilai 0,9. Tapi ini tetap baik. KMO yang lainnya saya abaikan, komunalitas dalam yang seluruhnya, saya kemudian klik komponen matrix. Komponen matrix menunjukkan ada 4 komponen. Artinya bahwa si variabel advertising memiliki 4 dimensi. Ya. Namun yang akan saya presentasikan di laporan itu bukan komponen matriksnya, tapi lihat tabel di bawah komponen matriks, yaitu pattern matrix. Pattern matrix untuk advertising sama seperti tadi, yang memiliki 4 dimensi. Mungkin Anda heran mengapa pada perhitungan-perhitungan sebelumnya, misalkan tadi brand image atau product quality, kenapa pattern matrix tidak muncul? Kenapa munculnya hanya komponen matrix? Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa pattern matrix muncul jika
suatu variabel yang kita ukur memiliki komponen matriks lebih dari satu. Begitu ya. Ya, saya ulangi. Pattern matrix muncul jika variabel yang kita uji memiliki lebih dari satu komponen. Nah, ini terlihat baik, terlihat rapi, terlihat bersih. Bersih artinya di sini kosong. Rapi artinya di sini berkelompok, ya. Ini yang tadi saya maksudkan bahwa lihat nilainya 0,8, 0,7, 0,5, 0,4. Mereka berurutan, ya, berurutan. Ini adalah dampak dari ketika saya buka lagi di sini. Dampak dari tadi mengklik sorted by size. Artinya nilai-nilai yang muncul itu berurutan dari yang terbesar ke terkecil. Adapun dampak dari ditulisnya 0,4, ya, 0,4 di sini, absolute value below, itu terlihat dari sini. Kalau Anda lihat di pattern matrix, nilai terkecil adalah 0,4. Ya, jadi yang muncul adalah 0,412. Di bawah 0,4, lihat, di bawah 0,4 ini tidak muncul karena tadi udah kita batasin. Nah, di sini bukan sesuatu yang mutlak. Anda bisa aja menuliskan 0,3 misalnya atau bahkan 0,5. Yaitu hanya kebiasaan saja. Bukan sesuatu yang wajib diikuti. Jadi terserah Anda mau pilih berapa. 0,4 menurut saya cukup dan ini akan melihat kebersihan ini, kerapihan. Oke, kembali lagi ke hasil pattern matrix. Di sini berkelompok, ini berkelompok, berkelompok, berkelompok. Namun ada yang tidak benar, ada yang tidak tepat, betul ya. Lihat add8. Add8 ini ternyata dia dia memiliki nilai, ini yang disebut dengan vector loading. Jadi yang nilai-nilai yang ada di sini, ini disebut dengan vector loading. Jadi loadingsnya ini ada yang berkelompok, 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 belum berkelompok. Namun, add8 bermasalah. Kenapa? Karena dia memiliki nilai faktor loading yang menempati dua kolom. Ini yang disebut dengan cross loading. Ya, saya tulis di sini. Ini yang disebut dengan cross loading. Oke. Cross-loading ini harus dihilangkan. Cross-loading ini tidak boleh terjadi. Kenapa ada cross-loading? Ada beberapa alasan. Pertama, jika indikator yang kita buat itu tidak dipahami dengan baik oleh si responden. Bisa saja kita menggunakan istilah asing, ya, istilah asing yang belum dipahami oleh responden kita. Jadi sebagian berasumsi bahwa indikator ini ke sana, ke kanan, terus sebagian lain berasumsi ini arahnya ke kiri. Ya, jadi tidak kompak. Alasan lain, misalnya kenapa faktor loading itu bisa terjadi, karena indikator ini memiliki arti yang ambigu, ya. Ambigu itu memiliki arti ganda. Ini biasanya juga terjadi ketika si peneliti menggunakan kata dan. Sehingga dan itu kan memiliki arti ganda. Nah, ini kasus ini bisa terjadi, ya. Nah, caranya bagaimana supaya ini benar, hasilnya benar. A8 ini kita kembalikan, kita buang dari indikator-indikator yang kita pakai untuk mengukur variabel advertising. A8 saya klik, lalu saya pindahkan ke kiri, lalu saya klik OK. Bagaimana hasilnya berikutnya?
Voila, ternyata pattern matrix untuk advertising sekarang sudah rapi, sudah bersih, sudah cantik. Ada 4 dimensi. Dimensi pertama berkelompok, dimensi kedua berkelompok, dimensi ketiga berkelompok, dan dimensi keempat pun berkelompok. Oke, ini sudah benar. Anda sudah siap untuk tahap berikutnya. Terima kasih untuk menyaksikan video mengenai exploratory factor analysis yang perhitungannya per variabel. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, exploratory factor analysis dengan menggabungkan seluruh variabel. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa put your comments below and then subscribe.